Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Priscilia, NPM 180606112, Prodi PGSD semester 6B Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah pembelajaran tematik. Pertanyaan yang pertama adalah, di dalam karakteristik langkah-langkah pembelajaran terpadu tersebut, ada kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang saya tanyakan adalah, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal apabila kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Jadi, menurut Hilda Carly 2003 halaman 53, pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik. Yang pertama adalah berpusat pada anak, kedua memberi pengalaman langsung kepada anak, yang ketiga pemisahan antara bidang studi dan tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketujuh, holistik, artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedelapan adalah bermakna, artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki siswa. Yang ketujuh, otentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. Yang kesepuluh adalah aktif, artinya siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan pembelajaran hingga proses evaluasi. Jadi menurut saya tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai secara maksimal karena dalam karakteristik yang saya sebutkan, hasil pembelajaran dapat berkembang jika sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan 6 ciri-ciri penilaian autentik. Jadi menurut Kusnandar 2013 halaman 38 mengemukakan ciri-ciri penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yaitu kinerja atau hasil produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, harus mengukur aspek kinerja performance dan produk atau hasil yang dikerjakan oleh peserta didik. Penilaian kinerja atau produk dipastikan bahwa kinerja atau produk tersebut merupakan cerminan dan kompetensi peserta didik secara nyata dan objektif. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi, proses kemampuan atau kompetensi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan kemampuan atau kompetensi peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, harus menggunakan beberapa teknik penilaian, disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dan menggunakan berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. Yang keempat adalah, tes hanya suatu alat pengumpul data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif dan tidak hanya mengendalikan hasil tes semata. Informasi lainnya mendukung dan pencapaian kompetensi peserta didik dapat dijadikan bahan dalam melakukan permulaan. Yang kelima adalah tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Yang keenam adalah penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasan kuantitas. Artinya, dalam melakukan penilaian peserta didik, terdapat pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah yang menjadi kendala pada penilaian autentik dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Kendala dalam penerapan penilaian autentik kurikulum 2013 adalah, yang pertama, pendidik kurang paham dengan kurikulum 2013, terutama pada aspek penilaian.
Yang kedua, pendidik belum mengikuti pelatihan penilaian kurikulum 2013. Yang ketiga, aspek penilaian yang dituntut kurikulum 2013 yang sangat serta dan sarana dan prasarana sekolah yang kurang mendukung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Made Endradanu Merta, upaya untuk mengatasi kendala pendidik dalam menerapkan penilaian autentik yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan mengenai kurikulum 2013 dengan materi khusus penerapan penilaian autentik pada kurikulum 2013 agar pendidik dapat menerapkan penilaian semaksimal mungkin. Yang kedua, pemerintah diharapkan tidak terlalu sering melakukan revisi terhadap kurikulum karena berdampak pada pendidik maupun peserta didik. Yang ketiga, mengurangi aspek pada instrumen penilaian karena instrumen penilaian yang banyak dapat melalui proses penilaian dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran membuat peserta didik atau pendidik kesulitan dalam melakukan penilaian. Penilaian pada dasarnya melihat 3 aspek yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik yang dapat dilihat dari proses interaksi yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik setiap hari tanpa menggunakan lembar instrumen yang banyak. Yang keempat adalah kepala madrasah diharapkan memberikan tuntutan, motivasi, dan apresiasi kepada pendidik agar menerapkan penilaian autentik pada saat pembelajaran berlangsung. Pertanyaan keempat adalah bagaimana penerapan model eksplorasi dan elaborasi pada pembelajaran tematik terpadu versi kurikulum 2013. Tahap pelaksanaan dalam pembelajaran tematik harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator serta keterampilan lain yang dipadukan. Pelaksanaan pembelajaran tematik juga memberikan peluang untuk menggunakan berbagai metode dan strategi yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dalam tahap pelaksanaan model pembelajaran tematik secara umum terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu pembukaan atau eksplorasi, kegiatan inti atau elaborasi, dan kegiatan penutup atau konfirmasi. Kegiatan pembukaan atau eksplorasi, kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran sebagai upaya mendorong siswa memfokuskan diri agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sifat dari kegiatan pembukaan ini adalah untuk pemanasan. Pada tahap ini dapat dilakukan penggalian terhadap pengalaman anak tentang tema yang akan disajikan, misalnya dengan bercerita, bernyanyi, atau kegiatan lainnya. Kemudian kegiatan inti atau elaborasi dalam kegiatan ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, ataupun perseorangan. Yang ketiga adalah kegiatan penutup atau konfirmasi. Sifat dari kegiatan penutup ini adalah untuk menyenangkan dan mengakhiri pembelajaran. Kegiatan penutup dapat dilakukan dengan menyimpulkan atau menyampaikan hasil pembelajaran yang dilakukan. Pertanyaan kelima adalah pemerintah memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum yang akomodatif terhadap kondisi pendidikan ideal untuk mempersempit kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Pertanyaannya adalah, maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan adalah, jadi menurut teori yang dikemukakan oleh pencetus utama yaitu Tory Higgins tahun 1987 dan tahun 1989, premis dasar dari teori kesenjangan diri ini adalah hubungan antara dan di antara tipe yang berbeda dari keyakinan diri atau gambaran diri yang menghasilkan sifat yang mudah terluka pada sisi emosional daripada isi yang terpisah atau diri aktual yang alami atau keyakinan diri yang lainnya. Teori kesenjangan ini membuat 2 asumsi mengenai diri pribadi seseorang, yaitu motivational dan information processing. Pada kesenjangan ini, aktual ideal pada guru pembimbing. Hal ini dikarenakan fokus permasalahan yang hendak diteliti lebih banyak melibatkan sudut pandang diri sendiri dalam upaya pencapaian tujuan pribadi berdasarkan nilai-nilai pribadi yang sangat negatif. Guru pembimbing yang tidak mengalami kesenjangan diri negatif
ideal akan cenderung memiliki situasi psikologis yang positif dan terhindar dari keadaan emosional motivasional yang negatif. Keadaan emosional motivasional yang mungkin untuk dihindari adalah seperti kesedihan, kekecewaan, dan ketidakpuasan. Secara umum, terhindarnya keadaan yang demikian akan mendorong guru pembimbing untuk mencapai keadaan akhir dirinya yang seimbang sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Pertanyaan yang keenam adalah, pada penilaian kurikulum 2013 memandang bahwa penilaian pembelajaran dianjurkan untuk melihat perkembangan dan kualitas dan hasil belajar dengan memperhatikan seluruh aspek psikologis, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pertanyaannya, bagaimana mengefektifkan hasil pembelajaran meski pembelajaran dilaksanakan secara online? Jadi yang pertama adalah tata cara yang berbeda. Karena setiap kondisi sekolah, maka tata cara pembelajarannya jelas berbeda. Ada yang menggunakan email untuk mengirim tugas atau melalui WhatsApp group. Ada juga yang menggunakan video conference, Google Meet, Zoom, atau menggunakan video call di WhatsApp. Yang kedua adalah siapkan fasilitas penunjang seperti kuota internet, laptop atau komputer, HP, atau materi pembelajaran, buku, catatan, dan lainnya. Yang ketiga adalah jadwal harus disesuaikan. Jangan sampai sekolah diliburkan terus dipakai untuk liburan, tetapi siswa harus belajar dari rumah. Peran orang tua akan sangat penting, terutama untuk siswa sekolah dasar. Yang keempat adalah kendalikan diri. Jadi tidak didampinginya siswa dalam belajar oleh guru, maka siswa harus bisa mengendalikan diri dengan benar-benar belajar, bukan hanya memainkan game, gadget, ataupun nonton TV. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh. Jika ingin mengembangkan indikator, tentunya mempunyai beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi, sebutkan hal apa saja yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam pengembangan indikator tersebut. Jadi, dalam pengembangan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator. Yang kedua, indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal dengan indikator soal. Dalam mengembangkan indikator, perlu mempertimbangkan yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Untuk menyusun indikator, perlu diketahui terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Banyak yang menyarankan menggunakan metode SMART, specific, measurable, achievable, reality, dan time. Spesifik itu indikator yang dibuat haruslah berfokus pada satu kemampuan. Measurable yaitu indikator harus dapat diukur dan dievaluasi. Achievable, indikator harus diraih atau dicapai oleh siswa. Reality yaitu indikator harus nyata dalam prosesnya. Yang terakhir adalah time. Perhitungan waktu harus mencukupi. Selain menggunakan metode SMART, dalam menulis indikator, guru memerlukan kata kerja operasional yang biasanya mengacu pada taksonomi Bloom. Kemudian pertanyaan yang ke-8. Pada prosedur pengembangan indikator akan lebih baik apabila hasil analisis ini dikonsultasikan dengan orang yang dianggap kompeten. Jelaskan maksudnya dan berikan contohnya. Jadi maksudnya dalam pengembangan indikator perlu adanya keterlibatan pihak selain guru itu sendiri. Untuk itu diberikan beberapa saran kepada guru agar lebih cermat dalam menganalisis kompetensi dasar melalui kata kerja operasionalnya sehingga dapat mengembangkan indikator yang tepat dalam mencapai kompetensi yang dikehendaki oleh standar kompetensi. Bagi kepala sekolah, hendaknya memantau pengembangan indikator oleh guru secara optimal dan secara periodik. Sebagai sebagian dari supervisi pembelajaran, serta memfasilitasi guru dengan mendatangkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan melibatkan pengawas dalam membantu guru melalui supervisi akademik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sri Hartini, contoh pengembangan indikator yang dibuat oleh guru
Bahasa Indonesia dalam upaya mencapai kompetensi dasar, yaitu guru belum bisa membedakan antara indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian guru belum memahami pengetahuan kata kerja operasional yang harus digunakan dalam mengembangkan indikator. Selanjutnya, guru belum memahami hubungan antara indikator dengan kompetensi dasar yang dikembangkannya. Yang terakhir, guru belum memiliki kesamaan persepsi tentang tujuan, makna, dan sistem pengembangan indikator. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-9. Bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien? Menurut Suparman 2004, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK, yaitu yang pertama, dasar dan pedoman bagi seluruh proses pengembangan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, perumusan TPK atau tujuan pembelajaran khusus merupakan titik permulaan sesungguhnya dari proses pengembangan pembelajaran. Yang kedua, alat untuk menguji validitas isi tes, yaitu isi pembelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan apa yang akan dicapai. Yang ketiga adalah arah proses pengembangan pembelajaran karena di dalamnya tercantum rumusan pengetahuan, keterampilan, sikap yang akan dicapai oleh peserta didik. Kemudian penyusunan tujuan pembelajaran khusus yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan A, B, C, D yang berasal dari 4 kata, yaitu A. Audience, B. Behavior, C adalah condition, D adalah degree. Pertanyaan yang ke-10 adalah, sebagai calon pendidik, bagaimana penjabaran indikator pembelajaran? Jadi, indikator pembelajaran atau indikator pendidikan adalah penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar, di mana penjabaran ini menunjukkan respon yang diberikan peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Pertanyaan yang ke-11. Pertanyaannya adalah, salah satu manfaat pembelajaran microteaching adalah mencapai kompetensi guru tertentu. Pertanyaannya, bagaimana cara guru agar dapat mencapai kompetensi tersebut dan sebutkan apa saja kompetensi guru. Jadi, kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru bisa mengelola suatu pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat luas. Pertanyaan ke-12 adalah, pada manfaat pembelajaran mikro disebutkan mempraktikkan teknik serta strategi baru dalam lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dalam mempraktikkan hal tersebut itu lingkungan yang bagaimana? Jadi lingkungan belajar menjadi hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran anak, di mana lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi anak. Lingkungan belajar yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif artinya kondisi yang benar-benar nyaman serta mendukung kegiatan belajar mengajar. Lingkungan belajar menurut Saroni 2006 dan Kusmoro 2008 terdiri dari 2 hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik merupakan sarana fisik yang berada di sekitar siswa saat belajar. Contohnya sarana fisik yang di lingkungan sekolah yaitu ruang belajar siswa di sekolah, sarana dan prasarana kelas, pengudaraan, alat atau media belajar, pencahayaan, pewarnaannya, pajangan, hingga penataannya. Pertanyaan ke-13. Jelaskan dan kenapa harus ada microteaching dan manfaat microteaching. Jadi microteaching dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan model praktik pembelajaran tradisional. Melalui pembelajaran mikro atau pengajaran mikro, keterampilan mengajar yang potensial dapat diorganisasikan dalam satu penampilan yang utuh. Guru akan lebih siap dan terampil untuk mereview kembali
perilaku mengajar yang lebih baik lagi saat di kelas. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajaran mikro atau micro teaching memberikan pengaruh positif dalam melatih keterampilan mengajar di kelas. Melalui micro teaching diharapkan keprofesionalan seorang calon pendidik akan terbentuk perlahan-lahan dengan berbagai latihan atau praktik dan pembekalan berbagai keterampilan dasar mengajar. Dan dengan penuh kesabaran dalam mempraktikkan keterampilan dan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh calon pendidik. Diharapkan keprofesionalan sebagai pendidik akan terbentuk dengan baik dan sampai pada praktik yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dikatakan Brown dan Armstrong tahun 1975, manfaat pengajaran mikro yang pertama adalah korelasi antara pengajaran micro teaching dan praktik keguruan sangat tinggi. Artinya, bagi guru yang berpenampilan baik dalam pengajaran micro teaching akan berdampak pada saat praktik di kelas. Dan hal ini membuat aroma baik pada saat melanggengkan posisi sebagai guru. Yang kedua adalah praktik yang lebih dulu menempuh program pengajaran micro teaching ternyata lebih baik atau lebih tampil dibandingkan praktikan yang belum mengikuti pengajaran micro teaching. Artinya, seorang guru yang mau mengikuti pengajaran micro teaching dulu akan membuat kualitas mengajarnya lebih baik lagi dibandingkan dengan seorang guru yang tanpa persiapan dulu. Yang ketiga adalah praktik yang menempuh pengajaran micro teaching menunjukkan prestasi mengajar yang lebih tinggi. Artinya, seorang guru harus memiliki pengajaran micro teaching yang akan membawa nilai prestasi yang baik dalam pengajaran dan membawa nilai positif untuk keberlangsungan karirnya. Selanjutnya, pertanyaan ke-14 atau pertanyaan yang terakhir. Cara melakukan pembelajaran otentik. Jadi, menurut Ormiston, belajar otentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik dikaitkan dengan realitas di sekolah atau kehidupan pada umumnya. Penilaian semacam ini cenderung berfokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual bagi peserta didik yang memungkinkan mereka secara nyata menunjukkan kompetensi atau keterampilan yang dimilikinya. Contoh, penilaian otentik antara lain keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu, simulasi dan bermain peran, portofolio, memiliki kegiatan strategis, serta memamerkan dan menampilkan sesuatu. Dalam pembelajaran otentik, peserta didik diminta mengumpulkan informasi dengan pendekatan saintifik, memahami aneka fenomena atau gejala dan hubungannya satu sama lain secara mendalam, secara mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata yang di luar sekolah. Di sini, guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi. Peserta didik pun tahu apa yang ingin dipelajari, memiliki parameter waktu yang fleksibel dan bertanggung jawab untuk tetap pada tugas. Penilaian autentik pun mendorong peserta didik mengkonstruksi, mengorganisasikan, menganalisis, mensintesis, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi yang kemudian mengubah menjadi pengetahuan baru. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.